Dipo, Hai ayah. sejak pulang dari Bali kulitmu menggelap. Aku kan foto-foto di pematang sawah. Ya kan, dia kan foto-foto di pematang sawah bersama. Betul, dia ngelihat bangau dari kejauhan. Melihat Karena dia bangau. percaya kalau suka sama satwa liar, biarkan liar. Oh begitu. Jangan dipiara. Ada idealis tersendiri dari dia. Betul, biarin aja mengagumi dari jauh. Iya. Marcel Widianto. Terakhir Mas kali Panji Anda Pula. muncul di YouTube saya, Iya. one on one kayak gini, Iya. adalah ketika saya mengumumkan Anda jadi opener di Stora. Betul sekali, 2 tahun lalu. Yang udah batal jadi openernya. Karena waktu itu kan gue bilang, jaga karir lu baik-baik, jangan punya kasus. Iya kan ya? Masa gagal sih mas? Ya pasti dong, tetap dong. Pasti tetap dong. Apalagi Makasih mas ya. gue berasumsi lu punya keresahan-keresahan baru untuk dibawa ke situ. Tapi kita di sini bukan mau ngomongin soal itu, kita mau ngomongin Ya. soal bisa disebut sebagai spesial perdana, Spesial perdana. Only Fun. Only fun. Only Fun atau Only Fans? Only fans. Pakai S. Pakai S. Iya, plesetan dari Only Fans. Iya betul sekali. Saya lihat logonya seperti Iya. logo Google Drive. Google Drive. Respect sekali. Tanggal berapa ini? Tanggal 13 Agustus. 13 Agustus, jam? Jam 7 malam ya, apa 8 lah ya. Belum tahu jamnya sih. Udah ada tanggal nih berarti? Sudah ada tanggal. Berani nyebut sekarang udah? Respect. Waktu itu masih ragu loh Masih sama saya. ragu. Saya udah buka penjualan tiket tapi nggak punya. Emang respect kalau Iya. legend mah bebas. Buko. Legend. Amin bang, amin bang. Di mananya udah tahu? Udah. Di mana? Usman Ismail. Respect. Tempat saya perdana bikin spesial. Betul. Saya mengikuti kamu lah pokoknya. Hati-hati, saya kehilangan handphone di sana. Banyak maling ternyata. Gua nge-charge BlackBerry gue. Serius? Serius. Dari show 1, kan gue ada 2 show tuh. Show 1, habis itu gue charge BlackBerry gue. Set. Gue bangun show 2. Oke. Saya balik hilang. Tidak ada. Saya cek CCTV, ternyata pada momen itu mati CCTV-nya. Rusak katanya. Katanya. Emang udah disetting. Ya. Emang udah disetting sepertinya. Nggak apa-apa lah. Kita mah ya udah terbuka aja. Ya, kita ikhtiar aja. Betul. Akhirnya saya ganti handphone juga waktu itu. Emang Betul. udah waktunya juga. Nggak apa-apa kehilangan HP daripada kehilangan kepercayaan orang. Betul sekali. Wah. Apakah ada kepercayaan yang hilang terhadap Marcel Widianto Ada. gara-gara kasus itu? Ada. Ada. Kepercayaan orang tua saya. Astaga. Oh iya ya. Gua nggak mikir ke arah sana sama Iya. sekali loh. Hah? Dan juga para Kasian banget ya. Nyokap kan? nyokap. Kalau bokap kan sudah Udah percaya. Kalau anaknya emang suka nonton ya. bukannya bokap lu Udah nggak pindah? ada emang, Iya, udah nggak udah dipanggil ke Star Trek. Bersama dengan Dr. Strange. Iya. Wah, nyokap gimana, Sel? Syok mas. Nangis-nangis? Nangis. Iya. Biasanya kan dia syok abis minum Teps kan ya. Masih ada ya? Masih ada. Taps tea with shocking soda. Iya, tea with shocking soda. Masih ada ya? Iya, masih ada. Wah, legend banget itu minuman. Mm. Iya, biasanya itu. Tapi itu gue pengen tahu apa yang pertama kali nyokap lu katakan sama lu. Dia waktu bilang, kasus itu. kok Marcel begini katanya. Begini yang mana? Begini yang nonton bokep? Iya, ngelakuin itu. Padahal saya kan kalau di rumah kan tidak pernah begitu, Mas. Karena itu kan ranah privasi. Nyokap umur berapa kalau boleh tahu? Dia 45. Berarti berapa umur nyokap lu? 45 ya? Umur gua 43. Kamu masih muda berarti. Apa kamu? Nyokap lu yang masih muda apa gue yang ketuaan ini? Enggak. Nyokap lu umur berapa? Masa gue bedanya cuma 3 tahun sama nyokap lu? Iya. 2 tahun bedanya sama nyokap lu? Iya bener. Emak saya yang kecepatan berarti nikahnya. Anda tidak direncanakan kelihatannya. Di puskesmas dia nikahnya. Karena kecelakaan. Ayo dah, mumpung belum brojol, jadiin aja. Waduh, berarti gua kalau ketemu nyokap lu gua sis gitu kan. Sista gitu. Ya berarti kalau misalkan seumuran gue kurang lebih harusnya memaklumi dong kan. Justru biasa aja anak lakinya nonton bokep kan. Iya, tapi karena mama saya yang saya bangun adalah citra yang sangat terbaik di depan Gua dia. kalau misalkan ternyata Dipo nonton bokep nggak kaget gua. Masa? Ya kan, ini anak udah mau SMA. Ini berarti Mas Panji open minded kan. Mama saya kan Logis enggak. aja, logis. Enggak dia, kalau mama saya lebih ke ya itu agamanya kan kuat tuh. Siapa? Mama saya. Ya tapi kan dia tahu lu enggak. Iya. Tapi dia harapkan agar agamanya Marcel ya kuat gitu. Jadi jangan kayak gitu.
Ya gue nggak kepikiran tuh mau nangis-nangis. Apalagi nyokap lu pasti ditanyain. Iya, mas saya nggak berani keluar rumah 3 hari. Karena? Digosipin sama orang-orang situ. Soalnya ada kerusuhan depan rumah. Enggak, bukan. Ini enggak. Lumayan dong. Enggak kocak. Ada rantai nggak kocak. Tadi udah agak ngebit itu. Agak ngebit. Agak ngebit. Nggak ketawa. Ada Iya, rantai. ketawa dia ketawa. Duduk doang nggak ada Karena rantai. sepatunya belum dikasih soalnya katanya. Iya, 2 tahun. emang iya, Teh? Iya, 2 tahun lalu kejadian sepatu. Ukuran kita sama ya? 47. Oke. Sepatu ibu juga apa-apa. Iya. Ayah. Sepatu Dipo malah nggak muat. Sepatu gua aja. Gue lagi kenapa jadi ngomongin sepatu Iya, tapi ya? apa-apa. Iya. Oke, nah kami pernah ngobrol soal rencana bikin special ini. Terus dia bilang walaupun depannya only fans, only fans dan kaitannya ke kejadian only fans, tapi tidak hanya di situ ya. Iya, tidak hanya seputar itu sih. Sebenarnya ini special aja. Spesial aja memang. Memang tadinya spesial pertamaku adalah lelah miskin kan. Ya. Tadinya itu yang Tadinya. pengen aku. Tapi Kebetulan udah keburu kaya. puji Tuhan, amin. Amin sudah keburu kaya. Akhirnya bisa beli bokep kan. Iya. Emang cuman orang kaya yang bokep beli itu cuman orang kaya. Kita Keterlaluan. menghargai. Hah? Menghargai. Gue juga menghargai bokep-bokep yang ada di Pornhub tuh, gue menghargai. Tapi Mas beli premium nggak? Enggak. Saya beli. Saya menghargai UMKM dan para konten kreator. Iya dong. Sekarang kan, iya benar ya, baru mau ngomong gue. Iya. Sekarang jadi gue perhatiin, di Pornhub itu, bintang bokep tuh banyak yang hilang. Betul. Karena memutuskan untuk independen aja, gue nggak butuh perusahaan besar Pornhub untuk nyari duit. Betul. Gue ke OnlyFans dan duitnya bisa gede. Lebih gede. Termasuk si dia emang dari awal siapa namanya Dea. Dea. Dia memang dari awal di OnlyFans ya. Emang dari awal dia di OnlyFans. Oh jadi dia nggak pernah di industri porn star. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak kayak Siskae. Kalau Siskae kan di Pornhub tuh. Gue nggak tahu nih. Siskae yang E-nya 3. Nggak tahu gue. Ih, peniluhannya kurang berarti Mas Panji. Tapi gue tahu Siska ini sempat kasus. Iya. Gara-gara dia tuh kerjanya bikin foto. Iya, apa sih, kayak telanjang di depan umum ya. eksibisionis. Hmm. Jadi dia kasus terakhir dia buka bajunya sampai hampir half nude di bandara. Soekarno-Hatta. Enggak, bandara mana ya? Surabaya? Jogja ya? Bandara Jogja. Tahu-tahu aja. Udah ketangkap kan? Lagi di sel dia. Emang iya? Kasian ya. Bener, kasihan dia. Gue selalu ngerasa, jadi kan gini ya, kalau gue nggak salah gue ngebahas soal kejadian lu di senior gue. Gue bilang, memang kategorinya kategori pelanggaran hukum. Betul. Tapi kan pelanggaran hukum tuh ada yang dengan niat jahat, Iya. dan ada yang tanpa niat jahat. Betul. Kayak bokep itu tidak ada niat jahat menurut gue. Bukan bokep aja ya, pornografi sebagai sebuah industri menurut gue. Karena kecuali perempuannya dipaksa, Betul. baru itu ada kejahatan. Tapi kalau perempuannya menyediakan diri kan sebenarnya nggak Kemauan apa-apa ya. dari diri sendiri. Betul. Ini juga yang memicu lu kan. Lu kan nonton interview sama Cahyadi ya? Iya. Iya. Dedi kan? Iya. Iya. Terus gua kebiasaan manggil Cahyadi. Omong keker. Nama aslinya Mang Cahyadi. Iya, Dedi soalnya. Cahyadi emang. Namanya Dedi Cahyadi. Panggilnya Yadi. Yadi. Walaupun kalau Anda yang manggil Cahyadi, Anda Iya. ditempeleng Pasti, sama dia. udah pasti. Diajak tarung pasti. Betul. Di sekali. Holy Wing. Iya. Lagi ngetren tuh sekarang tarung di Semua Holy Wing. orang apaan sih Iya. berantem mulu di Holy Wing. Kemarin gua ngeliat ada pengacara tuh mau berantem di Holy Wing. Ada Iya, iya kan? Iya, bener. Itu gua rasa gimmick juga kan? gimmick. Iya, nggak apa-apa sih sebagai seorang marketer sukses Holy Wing dalam banget. Mantap, mengangkat saya kudus. namanya. Tapi maksud gue, lu nonton itu di Cahyadi, terus lu simpati, terus udah gitu Ya. lu Baru abis itu kejadiannya setelah dari viral di om-om keker itu, dia viral juga di Twitter. Karena ada permasalahan masa lalunya, Mas. Jadi karena memang gelombangnya kan gede banget gitu. Jadi dia tuh dulu sering ya ngebully-bully atau gimana gitulah si dia ini. Oh, jadinya personal ya. Bener. Orang nggak suka sama perilaku dia di masa lalu. Betul. Padahal perilaku itu mah nggak melanggar hukum. Iya, ya mungkin Kita tapi semua juga pernah menyakiti nyala-nyala hati. bule. Tapi menyakiti hati kan. Emang dia ngomongnya apa? Nah itu saya nggak tahu jelas tentang itu. Jadi akhirnya dia nangis dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya simpati lah. Karena kan saya Telkomsel banget kan. Tapi gua ini disponsori sama Indosat ini. Ya udah nggak usah diomongin. Kita dikat aja. Terus ada simpati. saya simpati. Habis itu saya WhatsApp dia. Saya dapat Lu emang kenal? enggak, dapat nomor teleponnya dari timnya dia, tim Cahyadi. Oh jadi lu
nanya ke timnya Cahyadi, Iya. boleh nggak gue minta nomor handphonenya dia? Betul, dapatlah nomor teleponnya, dapatlah WhatsApp. Habis itu baru deh dia bilang dia pengen bunuh diri. Saya bilang jangan, kamu kan bukan Sergio Ramos, dia bilang gitu. Masa bunuh diri? Emang Sergio Ramos bunuh Harry Maguire kali? Iya. Komedian inisial M kan Maguire. Oh, iya betul. Bukan Betul Marcel. sekali. Jadi akhirnya Inisial M soalnya. inisial M. Jadi akhirnya udah itu saya WhatsApp. Waktu berita soal pengakuan lu ini, soal lu simpati sama dia karena dia pernah pengen bunuh diri, gua bisa memahami kenapa lu merasa dekat dengan isu itu Iya. karena salah satu beat favorit gua bukan Ada. cuma dari Marcel, tapi dari siapapun yang ada di Stand Up Indo adalah beat soal dia mau bunuh diri. Makasih Mas. Lucu banget itu. Aduh, makasih banyak Mas. Lucu banget itu. Ya ampun, itu lucu banget. Iya. Karena belakangan di Teratannya Sebabnya gue cerita juga gue punya tendensi untuk bunuh diri juga. Jadi ada banyak beat bunuh diri yang gue suka, punya lu, punya Awe ada, sampai ada satu lagi punya Denny Gitong. Denny Lu tau nggak? Gitong. Jadi dia putus cinta Sama ceweknya. Terus gara-gara putus cinta mau bunuh diri. Terus gue penasaran, cewek lu kayak apa? Pas gue liat, wah jelek kayak gini bunuh diri. Bapak baru. Kalau Karena jelek- abang. Iya. Makanya dia pengen bunuh diri karena jelek. Udah jelek ditinggalin. Iya, aduh. Iya. Iya, maksudnya gue udah dapet yang paling bawah nih. Iya. Masih dikebawain lagi. Mau kemana lagi gue? Iya, Ya, gitu. habis. Akhirnya kan dapat lagi dia. Iya, alhamdulillah. Istrinya. Nah, jadi gua ngerti ketika lu merasa simpati dan pengen Amin. ngebantu, dan kalau lagi ada rezeki bukan mudah ya, bukan cara paling mudah untuk membantu, tapi karena kita punya sesuatu yang berlebih itu yang kita kasih dan uangnya lah yang disumbangkan. Iya, betul. Gue sebenarnya lebih tertarik untuk tahu karena kita WhatsAppan nggak sih waktu itu? Kita WhatsAppan, Mas. Ya gue WhatsApp lu ya, gue WhatsApp Iya. lu. Semangat, kata Mas Panji. Iya. Tapi setelah itu saya balasnya memang agak lama karena memang saya tuh kalau udah ada kayak gitu-gitu tidak akan lagi tuh ngeliat WhatsApp gitu, lebih ke Iya, iya. mikirin gimana nih caranya gitu. Memang sebenarnya sempat khawatir. Khawatir banget, Mas, karena memang ini bukan tindak. Sorry, gua nanya sekilas aja. Ini kasusnya udah selesai belum sih lo? Udah selesai. Oke, udah selesai. Udah aman. Karena saya jadi saksi doang. Saat itu lu khawatir Khawatir banget, Mas. karena Karena memang kan karir gitu-gitu kan. Yang saya udah bangun gitu. Sampai beberapa juga ada beberapa brand yang akhirnya sempat mundur sesaat gitu. Tapi gua rasa ya, ini untuk gua nggak mau mendoakan yang buruk-buruk. Iya. Tapi Indonesia tuh sering banget ngelihat bagaimana seorang entertainer kena kasus yang parah, Ya. tapi kemudian karirnya Iya. biasa-biasa aja gitu. Bounce back. Tapi mungkin karena saat itu lagi bener-bener lagi hangat-hangatnya kita khawatir gitu. Ya, lu Saya khawatir terutama. Khawatir banget, saya panik banget, Mas, itu waktu itu. Iya. Udah Dan lu bilang brand juga ada yang mundur. beberapa ada yang mundur tapi akhirnya balik lagi. Oh. Ada beberapa yang balik lagi. Gue mundur nggak balik lagi. Enggak, itu kan beda. Waktu itu kasusnya SBY nyimeng. Ayo. Ya, yang gue pernah bilang SBY pasti pernah nyimeng. Bercanda pernah. Aneh banget tuh media. Nggak ngerti gue. Orang lagi bercanda. Tapi emang ini tapi aman. Hilang brandnya. Iya. Jadi ada brand terkenal gede banget, salah satu Gede. brand tergede di Indonesia. Iya. Terus dia sama gue tanda tangan kontrak. Terus dia bilang, Mas Panji tenang. Kami kalau sama brand ambassador panjang sekali. Brand ambassador terakhir kami juga akhirnya udahan karena almarhum. Jadi keburu meninggal. Meninggal baru udah. Baru udah. Itu Mas enak Panji banget. akan panjang sama kita. Amin. Kasus itu terjadi, tahun depan diputus kontraknya. Tidak ada lagi. Sampai dengan hari ini. Sampai hari ini. Hanya dengan 1 tahun saja. Tapi kan kalau dulu kan kasusnya brandnya balik lagi. Balik lagi. Lu sempat Tapi melakukan. ada juga yang enggak. Lu sempat melakukan penjelasan. Lu ketemu sama mereka terus sempat ngomong. Aku udah sempat penjelasannya bahwa ya memang ini kesalahanku, emang gue bilang gitu. Kesalahanku, tapi salahnya adalah bukan berarti fatal banget. Lebih ke ya emang ini salah, tapi hukum tidak bisa menjerat karena memang aku tidak menyebarkan. Jadi itu hanya sekedar ya udah nih. Kenapa aku? Jadi banyak yang nanya, kenapa nggak lu ngasih duit aja? Kenapa lu harus minta videonya? Gue tahu jawabannya dan gue setuju. Iya. Jawaban lu adalah kadang orang nggak mau terima duit begitu Iya. saja. Kalau gue punya kerjaan dan gue punya karya, kalau mau ya sumbang dengan cara beli karya gue. Betul, kayak anak-anak kecil yang dagang tisu, Mas. Kadang-kadang kita kalau pernah nggak sih ngelihat yang kita ngasih duit terus tisunya langsung kita nggak mau ambil, dilempar gitu aja. Ya itu berarti kan intinya menghargai apa yang dia punya gitu. Betul. Kadang orang kan tersinggung tuh, kenapa lu ngasih gue duit doang nih gitu. Iya, iya. Takutnya antara tersinggung atau mungkin takutnya menjadi utang budi.
Iya. Ada yang ngasih duit aja, terus tiba-tiba ayolah utang budi akhirnya ngeyak dipakai. Paling masuk akal itu paling masuk Nah, akal. itu dia yang nggak mau kayak gitu. Dia yang nggak mau kayak Dia gitu. nggak mau kayak gitu. Makanya akhirnya udah dia ngasih video itu. Jadi kayak udahlah apa namanya bisa dibilang simbiosis mutualisme. Gua ngasih duit, dia ngasih video. Udah, untuk terlepas dari utang budi. Tapi banyak banget yang bilang, ini pembelaan lo aja, pembelaan itu. Ya, bener. Tidak salah, kamu tidak salah. Setiap orang yang bersalah pasti ada pembelaannya gitu. Tapi pada masa lu berdua terkait dalam kasus ini, lu tuh sering dipertemukan dalam satu Enggak. Oh enggak, terpisah ya? Iya, terpisah semua. Kayak interogasi gitu-gitu. Mm-mm. Dia sendiri kasusnya statusnya gimana sekarang? Sekarang masih tahanan kota. Ya kasihan. Tahanan kota berarti apa? Nggak boleh keluar kota? Ada di kota tua bareng Manusia Silver. Anjing. Bangsat pikir satu. Iya. Kasihan ya, panas ya. Iya. Sering dipoto orang Iya. kan. Mana di Fatahillah ada penjara juga lagi tahanan Iya, kota di juga. bawahnya ada. Iya. Nggak, tapi emang tahanan kota itu berarti apa? Berarti dia wajib lapor, Mas. Nggak boleh keluar kota? Nggak boleh keluar kota. Oh, itu namanya tahanan kota. Tapi berarti kasus terhadap dia masih berjalan? Masih berjalan. Tinggal ke kejaksaan gitu. Dari yang lu tahu dia kemungkinan atau peluangnya seperti apa? Peluangnya nggak Kalau tahu. si Siska kasusnya masih jalan? Masuk dia. Udah di dalam, Bang. Udah mendem dia. Artinya udah vonis bersalah? Udah di dalam, udah TikToknya lagi nyapu-nyapu penjara. Enggak ada. Bener lu. Emang ada TikToknya? Iya, Timnya kali ya? Direkam orang bukan. Oh. Direkam. Tapi yang paling kocak ada lagi, Bang. Yang Apa? Vina Garut. Vina Siapa Garut. lagi Vina dia. Garut? Yang itu yang Oh ya, hamil. Oke. Nggak Lucunya tahu. dia hamil di penjara. Nggak lucu itu, makasih ya. Kasihan. Tuh kan, bener kan? Parah ya emang ngerantai kayak gitu-gitu bilang lucu. Bukan, dia lucunya itu tanda kutip, Mas. Iya. Lucunya itu lebih ke kasihan. Jadi ada konotasi berbeda dari lucu. Lucu tuh cuma dua, antara lucu hahaha sama lucu lutuna. Iya, lutuna. Lucu, Lutuna. Iya. Iya, lutuna. Tayang. Lu masih komunikasi berarti sama dia? Udah enggak. Oh, kenapa nggak boleh? Atau dia marah sama lu? Enggak juga. Malah akunya lebih ke kalau misalkan dia ngubungin ayolah gitu. Tapi kalau misalkan aku ngubungin dia, aku takut, Mas. Takut malah jadi memperkeruh keadaan. Gitu. Karena gue nggak tahu ya. Gue tuh suka ngerasa orang kayak dia itu justru nggak punya terlalu banyak Iya, temen. betul. Iya. Dan kayaknya nggak terlalu bisa jalan-jalan bebas nggak sih? Lu Bener. suka mikir nggak sih kenapa ya? Gue nggak pernah selisipan sama terapis Delta ya di mall gitu. Iya benar. Lu pernah mikir kayak gitu Iya. nggak? Karena dia kerja Malah malam. nggak pernah jajan gitu ya? Kok kita kalau jalan-jalan nggak pernah ketemu gitu ya? Iya benar ya. Iya. Benar sih. Ya kayak salah satu yang gue suka lakukan beberapa kali, terutama waktu itu gue lagi mau jadiin ini beat tapi nggak pernah nemu lucunya. Gue pernah buka Instagram bintang bokep, dan di Instagramnya dia kayak manusia biasa aja, suka foto makanan, nggak aneh-aneh gitu. Memang ada Instagram bokep yang terutama yang masih kerja ya, begini-gini aneh-aneh. Tapi kebanyakan di antara mereka tuh biasa aja gitu, jadi kayak manusia normal. Terus gue mikir artis bokep tuh kalau jalan-jalan tuh kayak gimana gitu ya. Dan dia gue asumsikan nggak mudah untuk dia jalan-jalan mondar-mandir karena kan orang-orang aneh nanti bisa nyerang. Jadi kasihan kan kalau lu ngajak ngobrol. Iya benar sih, Mas. Tapi Lu ajak nonton nggak? ajak nonton. Di OnlyFans? Di Masih- OnlyFans? Belum tahu ya. Oh. Takutnya dia berani apa enggak, aku nggak tahu. Dia belum kelihatan keluar lagi ya? Belum. Keluar dari rumah. Belum. Tapi dia kalaupun keluar ya paling pakai masker jadi biar aman kan ya. Tapi gue perhatiin orang kalau pakai masker tetap gampang Kelihatan bercanda ya? Iya, tetap kecil. Gue pakai topi, pakai masker. Bang Panji masih gitu. Kamu tinggi soalnya. Hubungannya apa? Lah kalau tinggi kan kelihatannya bisa kayak aku kan ada rambut gitu. Jadi ada ciri gitu. Kalau dia apa cirinya? Ya mungkin sih. Tapi mungkin dia juga nggak ideal juga untuk undang dia karena takutnya dia belum berdamai sama kasusnya. Lu sendiri sebenarnya udah full berdamai. Full berdamai. Udah lega gitu. Lega. Karena lu udah tahu nggak akan ada Iya. kejadian apa-apa. Lega banget ini udah. Tapi takut aja ada yang lain sih. Emang? Maksudnya kalau misalkan aku ngomongnya salah gitu ntar di stand up-nya gitu takutnya gitu. Iya, gue perhatiin ya. Kadang-kadang tuh masalah muncul bukan pada kasus pertamanya, tapi Iya. reaksi kita terhadap kasusnya. Bener. Nah, untungnya reaksi lu tuh menyenangkan. Waktu yang lu foto-foto sama wartawan tuh di mana? Iya wartawan di Polda. Di Polda Metro Jaya. Itu gimana tuh sel kejadian? Karena gue ngeliat ini
Abis itu ada yang tersinggung lagi sama gue. Gue ngelihat foto itu. Gue ngomong di kolom komentar apa di Twitter. Gue bilang, emang beda nih mentalnya anak Priok. Iya. Tiba-tiba dia bilang, saya anak Priok bang. Masalahnya apa? Lah, Aduh. kenapa jadi marah sama gue? sabar. Lagi gue puji nih. Oh, mungkin nada bacanya aja kali bang. Emang aneh tuh Emang orang. kalau ngetik tuh emang aneh-aneh. Tapi gimana tuh momennya sampai lu bisa, karena udah pasti mentalnya baja untuk bisa ngerespon kayak gitu. Malu sih awalnya, emang malu banget. Malu banget, bener-bener malu untuk keberdamaian itu temboknya tuh tinggi banget mas. Semua itu udah kayak awal-awal malah pagi-pagi kan itu saya belum tidur. Dari acara sahur langsung ke Polda jam 10. Udah mandi dikit, terus habis itu parfum udah masuk, pas keluar kayak mikir. Jadi yang bikin saya kemarin tuh berdamai adalah, oh ini yang pengen lu cari dari dulu Sel. Dikejar-kejar wartawan. Jadi dari dulu Sekalinya datang tapi bentuknya gitu ya. Sekali datang bentuknya bokep gitu. Tapi agak remeh gitu maksudnya bang. Maksudnya Coki Pardede, Viko Pariza gitu kan ketangkep narkoba, beli narkoba dia. Saya beli bokep gitu. Jadi kayak, oh ya udahlah dibecandain aja lah gitu. Udah akhirnya saya keluar, saya bilang rapiinnya dulu gitu. Habis rapi baru gitu. Beli bokep Dea gitu. Akhirnya dia ngomong beli bokep Dea. Baru akhirnya saya mau tuh diwawancara. Wawancara habis itu selesai wawancara saya bikin aja kayak di Coachella ya kan. Saya foto belakang kita keren gitu. Udahlah akhirnya habis kayak keluar konser aja gitu mas. Itu yang bilang ya mungkin setelah itu bisa jadi lebih bernamai lagi. Sebenarnya masih malu banget itu. Malu banget. Kayak aneh gitu. Ya, lu ngerasa nggak sih bahwa ini lebih ke lu daripada ke apa yang lu lakukan? Jadi kadang-kadang tuh ramenya bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena kita yang ngelakuinnya gitu. Itu yang maksud gue. Jadi kayak yang nonton bokep atau beli bokep gue rasa bukan cuma lu, tapi karena lu terkenal. Amin. Lu waktu itu sempat ngomong di salah satu acara TV lu yang lu bilang, iya saya juga nggak nyangka kalau saya artis terkenal. Iya, saya terkenal. Saya baru nyangka di situ. Artis terkenal berinisial M. Terus saya tuh terkenal gitu. Iya gitu mas. Saya baru buat ngerasa itu. Gue inget waktu itu gue pernah kan Ahmad Dhani waktu itu pernah ngomel ke gue. Gara-gara gue pernah nge-tweet kalau album lu laku 1 juta kopi di KFC, jangan bangga karena itu mah bukan album lu yang laku, ayamnya yang laku, album lu dipaketin. Ada yang mention ke Ahmad Dhani. Sama Dhani bilang, biarin aja. Artis kelas 2 nggak akan ngerti apa yang ada di artis kelas 1. Terus gue reply, alhamdulillah saya dirasa artis kelas, saya pikir saya artis kelas 3. Lebih kocak lagi. Terus dia bilang, oke saya tipu katanya. Masa saya 4. Mundur jauh lagi. Iya. Terus kan lu kan punya apa nama tim lu tuh yang LMP. Lelah Miskin Project. Lelah Miskin Project. Itu yang tadi bawa bapak batuk tuh 40 tahun mas. Umurnya batuk mulu. Ini kalau batuk Ari Rante. Iya, ini deh videonya. Ada editnya. Bisa. Tapi lu sempat terpikir nasibnya LMP nggak? Kan tanggung jawab lu. Iya, itu yang kupikirin. Bukan cuma nasibnya LMP, tapi lebih ke nasib keluargaku sama orang-orang di sekitarku gitu. Yang kupikirin itu mas. Jadi kalau misalkan ini hancur nih satu nih terus ntar kemana ya gitu. Terus tabungan juga ya udah lumayan habis kan gara-gara kemarin kan habis beli rumah, bayar pajak. Terus bayar pajak iya, mungkin. Bayar pajak saya. Lumayan bayar pajak Pak. Ya Allah. Kadang-kadang kalau kita ngeliat jumlah yang kita harus setorkan kepada pemerintah, gue bisa beli sesuatu. Iya benar, 3 digit gitu kan. Iya. Kan kita giliran jalanan bolong kita. Kita protes. Duit pajak saya. Mana nih duit saya nih? Anyway, terus bayar pajak, bayar rumah, terus mikirin ntar. Jadi yang aku pikirin bukan cuma itu, tapi aku tuh kalau ngituin keuangan mas lebih ke 3 bulan atau 6 bulan ke depan gitu. Nah di dekat setelah kasus itu kan bentar lagi kan ada lebaran, ada ini gitu kan. Itu tuh THR-nya ininya bakal kekumpul nggak ya? Emang ini pada dapat THR? Dapat. Beramal aja kagak anjing pada mikirin THR lu. Iya, lumayan dapat THR dari orang Kristen. THR lu kafir. Lucu juga kalau ada orang Islam kerja di Twitter ya, karena THR-nya dari orang Yahudi. Dan Elon Musk. Iya, lucu banget. Iya bener juga ya, lebih ke tanggung jawab ya. Iya gitu sama adik-adikku gimana gitu. Jadi dan sempet akhirnya
ya udahlah lebih kejalanin aja, maksudnya ya kalau kata orang-orang katanya ujian tuh tidak akan melebihi kapasitas kita katanya gitu. Terus kalaupun aku ya misalkan susah atau gimana, ya nggak akan kaget, orang pernah miskin kan dulu. Ya benar. Jadi kayak mungkin kayak dejavu aja gitu. Ya benar. Ya untuk orang yang datangnya dari bawah sebenarnya kalau misalnya kehilangan segalanya ya cuman kayak biasa dulu aja. Tapi lu nih sekarang posisinya tuh sama kayak Chris Rock pasca ditampol. Iya. Semua orang jadi pada pengen beli tiket show lu. Amin. Karena penasaran apa yang lu pengen bahas. Iya. Gue kan si Chris Rock ada show di New York. Gue tunda-tunda, ntar aja deh belinya deh. Pas kejadian penampolan itu, pas gue cek naik 3 kali lipat. Nyesel Harganya? gua. Iya. Yang sebelumnya aja udah mahal. Tiba-tiba naik 3 kali lipat, anjing enak banget gue. Itu Benedion. Sutradara film. Jangan lupa ditonton film. Ngeri sedap. Betul sekali di bioskop. Nah, orang juga pada pengen nonton show-nya lu. Tiket lu mahal lagi? Mahal. Banyak yang bilang, "Ih, masa sekarang setara tiketnya Mas Panji," gitu. Dia lebih lucu soalnya, emang lebih lucu. Enggak. Bukan lebih effort aja. Lebih lucu. Iya kan kita harus bayar marketing Polda. Marketingnya kan keren, marketing gua. Gila lo. Gua nggak bayar sama sekali ke sana. Saya nggak keluar sama sekali duit, Mas. Iya. Dan di sana juga diinikan dengan nyaman banget. Ya. Kopi, Pak. Ada 3 kelas ya? 3 kelas. 4. Oh, 4. D, E, A. D, E, A. Kelas D, kelas E, kelas A, D, A kan. Sama kelas Google Drive. Oke, yang A berapa? Yang D itu 300. 300. Yang E 500. 500. Yang A 750. 150. Google Drive juta. Selain jarak dekat dengan panggung, apalagi yang membedakan? Kelebihannya Google Drive akan nongkrong sih ntar pas sama saya. Ih, respect. Nongkrong bareng saya, kita akan nobar. Kalau menyebarkan kan tidak, pasti kena. Kalau mentontonkan saja kan enggak. Iya. Iya kan, saya kan mempertontonkan. Iya. Iya, paling nggak share link, paling kita lebih ke airdrop nanti. Iya. Tapi sebenarnya, tapi gua karena waktu itu gua sempat mempelajari undang-undangnya. Iya. Gue lagi mempelajari. Sebenarnya bukan banyak ya, artinya ternyata tidak banyak yang kena jerat memang dari kasus begituan, cuman beberapa yang memproduksi, memperbanyak, menyebarkan. Nonton ternyata nggak apa-apa ya? Nonton nggak apa-apa. Iya. Mendownload nggak apa-apa. Mendownload nggak apa-apa, Iya. nyebarin dan nyebarin gitu. nggak boleh. Iya. Beli nggak boleh. Oh, beli nggak boleh? Beli nggak boleh. Jadi kita download aja. Nonton saja masih aman. Nonton aja masih aman. Jadi nanti akan layar gede tuh. Dia. Lu taruh di giant screen, lu ada kayak giant screen kayak Iya. gitu. Dan aku kan pembeli. Iya. Ada video-video yang belum keluar di peredaran. Anda nggak khawatir Anda ngomong kayak gini ntar jadi masalah lagi? Enggak kan, ini kan bercanda. Semua atas komedi. Hanya komedi. Di stand up comedy itu banyak majas. Iya. Hiperbola Hiperbola, betul Ya, banget. Analogi. betul Iya, sekali. pengandaian. Jangan terlalu serius Anda. Bener banget. Kita kan komika. Betul sekali. Hidup dari karya. Betul sekali. Dan penjualan tiket sudah dibuka? Sudah belum? Oh, belum. Mungkin ya 2 minggu lagi lah ya. Ini akan tayang kapan, Mas? Kalau boleh tahu. Terserah Anda maunya. Aku ikut kamu lah. Ya, mungkin minggu depan. Ya udah, berarti seminggu setelah tayangan ini Ya. sudah buka. Nanti posternya akan kita coba Iya. hadirkan. Tapi ada siapa lagi di situ? Ada opener kah? Ada opener. Ada opener, ada Rahman Afri, ada Erwin Wu, bintang Emon. Dengan MC terbaik di dunia, Don Ajis Doa Ibu. Penentuan opener. Iya. Kenapa? Karena agak random juga ya. Bintang sama lu seangkatan kayaknya. Iya betul. Erwin Wu? Saya sama Bintang sama Erwin Wu satu kontrakan bareng waktu itu. Oh, sama Di- Rahman satu komunitas ya? Iya, sama Bang Rahman satu komunitas. Bang Rahman tuh yang dari awal banget aku belum siapa-siapa, diajak-ajak dia untuk syuting dan lain sebagainya. Diajarin gimana caranya komedi dan lain sebagainya. Tapi dia lebih ke jangan cari lucunya, tapi lebih cari perhatian orang dulu aja gitu. Lu bisa dapat perhatian orang, lu baik, lu bisa mantap. Rahman, Erwin, Bintang, Emon dengan Mas Ajis. Kalau Mas Ajis, aku dulu pernah satu apartemen sama Mas Ajis. Hah? Satu apartemen? Iya. Satu di mana? Kok dulu? Di Kalibata. Kalibata City. Iya, dulu Oh, kan Sin syuting-syuting City. aku menemani Iya. dulu.
Itu ini introduksi pertama Anda dengan dunia pornografi kelihatannya. Tidak. Kan sudah lama. Aku nonton kan dari warnet dulu. Oh iya, kan soalnya kadang-kadang flyer suka diselipin ke bawah pintu. Iya. Lucu banget ya tinggal itu. Gue tahu cerita ini. Iya, Babe Cabita cerita. Terus gitu, gue punya anggota keluarga yang sempat tinggal di situ. Jadi mereka suka cerita, aneh banget tuh tinggal di situ. Tiba-tiba suka ada flyers menawarkan jasa itu. Itu yang aku pengen ceritakan juga. Aduh, respect. Jadi dari Tanjung Priuk masuk ke Kalibata, masuklah ke OnlyFans nanti. Oh, dari Tanjung Priok ke Kalibata ke OnlyFans. Oke, jadi sebenarnya jadi kayak ada runutannya gitu ya. Nanti akan begitu. Ada tuh tiba-tiba pagi-pagi, loh kok Agnes siapa nih Agnes kan player gitu. Katalognya bukan katalog ini Nippon-pen. Sudah kocak tau. Jadi yang kerja sama yang klien ya tinggal di tempat yang tetangga basically tetanggaan gitu. Bener. Kadang ada ribut-ribut ya kan, tapi antar pekerjaan itu aja. Iya, gitu. betul sekali. Lucu banget itu tempat itu kota tersendiri itu. Parah. Berdarah nggak ditanggung BPJS mereka kan kasihan juga. Iya. Oke, jadi lu bisa saksikan show-nya Marcel. Terima kasih Mas Panjiku. Di Usmar Ismail. Iya. Taman Ismail. Sekarang Usmar Ismail itu naik pokoknya bisa diakses gampang deh. Transjakarta ada. Iya, naik Transjakarta bisa. Itu salah satu venue yang gua anggap sebagai venue legendaris karena Suci 1 di situ kan? Iya. Iya kan Suci 1 kan? 1, 2, 3 betul. Suci 1. Jadi ground zero stand up comedy juga. Gua pernah bikin special di situ, terus siapa lagi pernah bikin special di situ dan Marcel Widianto. Adriano Kalbi pernah di situ. Marcel Widianto akan di situ. Sekali lagi pantau informasinya di Instagramnya Marcel. Iya. Karena penjualan tiket akan dibuka kurang lebih seminggu dari sekarang. Harga tiketnya ada yang 300, 400, 500 dan 1 juta. 300, 500, 300, 500, 750 juta. Respect. Durasi udah ada bayangan? Sejam lah. Sejaman? Oke. Makasih Mas Panjiku. Dengan senang hati. Dan saya akan mulai memiliki materi yang berbeda juga di show-nya Mas Panji. Oh gitu? Jadi tidak akan sama. Iya, tapi lu kan di gua kan berapa 10 menit? 10 menit lah. 10 menit ya. Cukup lah maksud gue ya. Kalau ada materi tersendiri mah masih ada lah. Tapi ada. Gitu dia. Baik. Penasaran aja. Beat favorit gua soal bunuh diri masuk nggak sih jadinya? Masuk. Aduh, alhamdulillah. Saya masuk nanti. Di show-nya Mas Panji. Oh iya? Iya. Ya menyenangkan sekali. Baik. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Tadi ada seorang perempuan menengok itu kekasih Anda? Iya, kekasih saya. Iya. Sudah 4 tahun saya. Soalnya dari tampilannya seleranya Marcel. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Terima kasih Mas Panjiku. Makasih sudah menolong. Sama-sama. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.